Salam. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang bagi yang pertama baru kebagian di sini. Kalau ada, belum bisa memperkenalkan diri. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah kebaktian, nanti ada latihan kur. Bagi yang berkenal atau biasa ikut kur, dipersilahkan ikut. Kedua, penyalaan lilin dilaksanakan pada ibadah tanggal 24 Desember 2021 malam. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa untuk mendukung dalam mengurangi beban saudara kita yang terkena bencana alam khususnya di wilayah Semeru, maka kami memberikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk terlibat dalam aksi peduli Semeru yang kita sediakan kotak pada hari ini. Selanjutnya, seperti yang sudah kami sampaikan di WhatsApp di grup tentang kegiatan perayaan Natal, maka kita berpartisipasi seperti biasa, yaitu mengadakan rakalan. Pelayanan dalam rangkaian Natal 2021 yaitu ibadah malam Natal tanggal 24 Desember. Induk dilayani Bapak Pendeta Agus Supiono pukul 19.00. Sedangkan pepantan dilayani Bapak Juli Asmoro Yutam juga pukul 19.00. Natal Induk 25 Desember dilayani Bapak Pendeta Agus Supiono dilaksanakan pukul 7.00 sampai selesai. Sedangkan Natal Pepantan tanggal 25 Desember juga dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Supiono. Cuma ibadah tok ini pukul 17.00. Sedangkan untuk Pepantan Minggu tanggal 26 dilayani Bapak Pendeta Agus Supiono pukul 10. Dilanjutkan perayaan Natal ini untuk Pantan. Untuk induk sendiri tanggal 26 Desember dilayani oleh Penatua Bapak Satiman pukul 7.00. Sedangkan ibadah tutup tahun dan buka tahun untuk induk dilayani Bapak Agus Supriyono pukul 19, sedangkan Pepantan dilayani Diaken Hartutik pukul 19. Untuk kebaktian minggu hari ini akan dilayani Saudari Hanania Agus Diah Sulistianing Tias Espil. Kita lanjutkan. Mari kita masuk ke dalam panggilan ibadah jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu Advent keempat saat ini kita lakukan dalam rangka memasuki masa hampir akhir penantian kita terhadap kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Ibadah minggu kali ini akan dilayani oleh Saudara Hanania. Di masa ini, mari kita mempersiapkan dan mengintrospeksi diri supaya kita siap menerima dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, yang disambut dengan penuh sukacita dan bergembira. Bergembiralah dan bersukacitalah dalam memasuki rumah Tuhan untuk menyambut
kedatangan Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita mengujikan Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya. Minggu Advent keempat pada hari ini akan kita mulai bersama-sama dengan pengakuan yang demikian. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara alam semesta, yang menjadi sumber pertolongan dan keselamatan kami, hanya kepadamu saja kami beriman dan menghaturkan sembah bakti dan puji kami. Kunaikan syukur. Kunaikan syukur. Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, tema ibadah Minggu Advent keempat saat ini adalah kehadirannya membawa pemulihan dan pendamaian. Pemulihan dan pendamaian yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, umat-Nya. Pemulihan dan pendamaiannya hanyalah karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus adalah yang maha baik. Saat ini mari kita bersama-sama memujikan Bapa, Engkau sungguh baik, sambil merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam memulihkan dan mendamaikan diri kita.
Jemaat yang terkasih, di hari-hari kebelakang yang telah kita lewati, mari kita mengingat seberapa banyak dosa serta kesalahan yang telah kita perbuat, secara sengaja maupun tidak sengaja, baik kepada sesama kita manusia, maupun kepada alam semesta ciptaan Tuhan. Jika diingat-ingat, tak terhitung kesalahan kita kepada Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesadaran akan banyaknya dosa dan kesalahan kita, apakah kita meminta pengampunan? Atau malah kita bersantai ria karena kehidupan kita tetap baik-baik saja walaupun setelah melakukan kesalahan? Atau apakah kita harus menunggu untuk ditimpa kemalangan, barulah kita akan meminta pengampunan dan bertobat? Lalu bagaimana jika kita memposisikan diri menjadi seseorang yang disakiti oleh sesama kita, bahkan orang yang kita kasihi? Tentu rasanya sangat sakit. Mari saat ini kita bersama datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan kita secara jujur kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan mengakui kesalahan dosa kita kepada Tuhan di dalam doa secara litani. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Aku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Basuhlah daku menjadi bersih. Ya Yesus, Kau lihat aku menantimu. Segera datanglah dan tebus hidupku. Kasih-Mu besar, indah, dan abadi. Basuhlah daku menjadi bersih. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 4-5. Demikianlah Injil sukacita itu. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk menanggapi berita anugerah, mari kita memberikan salam kepada saudara atau saudari di sebelah kiri kanan kita dengan posisi seperti ini, tanpa bersentuhan, sambil menyanyikan Bagimu Damai Sejahtera. Damai sejahtera, bagimu damai
Dipersilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mika 5 ayat 2 hingga ke 5, nanti bacaan yang kedua dari Ibrani 10 ayat 5 hingga ke 10. Namun di tengah-tengah pembacaan antara bacaan pertama dan kedua nanti akan diselingi dengan pendarasan Mazmur 112. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami, sehingga hari ini, saat ini kami dapat berkumpul di tengah-tengah ibadah ini. Kekuatan dan penyertaan-Mu lah yang dapat menuntun kami, dapat mendampingi kami hingga saat ini. Untuk itu Tuhan, di dalam kami membangun ibadah, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Buka hati, jiwa serta pikiran kami akan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang tersampaikan bukan kehendak sang penyampai, akan tetapi kehendak-Mu saja yang terjadi. Sucikan hati kami dan berfirmanlah kepada kami. Amin. Mika 5 ayat 2 hingga ke 5a, LAI memberikan judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan bersama-sama mendaraskan Mazmur 112 yang akan diawali oleh lektor kita bersama, yaitu Saudari Lintang dan Saudara Bagas. Nanti Saudari Lintang dan Saudara Bagas akan mengawali referen pertama, lalu referen kedua kita akan bersama-sama mengikuti. Lalu ketika bait hanya lektor saja yang mendaraskan, kita hanya akan menjawabnya referennya saja. Berbahagia
Ibrani 10 ayat yang kelima hingga ke-10, demikian firman Tuhan. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Inilah permulaan Injil Kristus. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 39 sampai 45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengar, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jumlah pasien positif terkena virus COVID-19 dan virus berbahaya ini menyebar dengan begitu cepat. Sekitar 6.000 kasus baru muncul setiap harinya. Menteri Indonesia telah menetapkan status darurat. Semua penduduk bertindak di rumah, menjaga satu sama lain pada masa yang sangat
keberangkatan 2020. Selamat atas kelulusan kalian. Jemaat yang terkasih, bencana alam apa saja yang kita lihat di video tadi? Banjir, kebakaran apa? Hutan, nggih. Badai apa? Hujan petir. Wonten malih? Corona, nggih. Video yang kita bersama lihat tadi adalah cuplikan salah satu bagian dari YouTube Rewind 2020, di mana video tadi adalah gambaran kita semua di awal masa corona hingga saat ini, di mana masih banyak kegiatan yang dilaksanakan secara online, termasuk beribadah di kota-kota besar yang angka positif coronanya masih tinggi. Ibadah masih dilaksanakan secara online, sehingga jika saat ini kita bisa melaksanakan ibadah secara onsite, kita perlu banyak-banyak bersyukur. Juga seperti di video tadi, ada wisuda online, sama seperti saya akhir bulan lalu yang juga harus diwisuda secara online karena masih tidak terlalu tinggi, tapi angka positif corona naiknya secara masif di kota Yogyakarta waktu itu. Dengan adanya bencana alam dan kesusahan yang kita hadapi dan alami, mari kita renungkan satu pertanyaan. Banyaknya kesusahan itu, apakah kira-kira ini merupakan janji keselamatan dari Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di pembacaan Alkitab kita tadi, saya mengambil ayat nats dari Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-45 yang berbunyi, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Artinya adalah bahwa janji keselamatan yang telah dinubuatkan sejak zaman Nabi Mika, seperti yang kita baca tadi di Mika, akan segera terwujud melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Di dalam kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan membawa berita baik dan sukacita bagi para pengikutnya saat itu. Saat itu Tuhan memberitakan mengenai keselamatan. Tuhan Yesus juga membuat berbagai mujizat. Monggo Bapak Ibu kalau mau menyebutkan mujizat Tuhan Yesus yang diperbuat saat itu, apa saja kira-kira? Air menjadi anggur. Wonten malih? Membangkitkan orang mati. Wonten malih? Orang buta disembuhkan. Orang lumpuh bisa berjalan. Wonten malih Bapak Ibu? Napa teman-teman pemuda? Nggih. Banyak nggih Bapak Ibu. Kita juga bisa membaca masing-masing di Alkitab karena di situ sudah ditulis.
Hal ini, berita keselamatan juga mujizat akan terjadi dan diberitakan hanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam kelahiran Tuhan Yesus, Ia membawa berita baik dan sukacita bagi pengikutnya saat itu. Tuhan Yesus memang memberitakan ke orang-orang yang mungkin belum percaya, namun itu adalah kehendak masing-masing orang saat itu, mau percaya akan mujizatnya dan berita keselamatannya atau tidak. Di masa kini, kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati setiap setahun sekali juga membawa berita baik dan sukacita kepada semua orang seharusnya. Namun di awal tahun ini, atau mungkin bahkan di awal bulan Desember ini, kita sama-sama mendengar berita meletusnya Gunung Semeru, di mana dampak dari letusan gunung ini menimpa saudara-saudari kita yang berada di GKJW Jemaat Pronojiwo, Lumajang, Tempur Sari, dan berbagai gereja juga tempat ibadah lainnya di sekitar sana. Ada banyak kisah sedih yang beredar di internet mengenai korban-korban dari letusan Gunung Semeru. Mungkin ada yang kerugian yang banyak, harta bendanya habis, kehilangan sanak saudara atau anggota keluarga. Seperti salah satu cerita yang beredar, cerita sedih mengenai seorang anak yang memeluk ibunya yang sudah renta dan tidak kuat berjalan, yang akhirnya keduanya ditemukan dalam posisi berpelukan setelah tim evakuasi mencoba mengevakuasi para korban Gunung Semeru saat itu. Ada kesedihan yang sangat mendalam yang dirasakan oleh mereka. Saat ini, mari kita coba untuk berempati, tidak hanya bersimpati kepada para korban Gunung Semeru. Mari kita coba untuk memposisikan diri seperti mereka yang mengalami kesulitan, kesusahan karena adanya bencana itu. Lalu sekali lagi saya bertanya, apakah meletusnya Gunung Semeru yang memakan banyak korban jiwa juga menimbulkan banyak kerugian, juga merupakan janji keselamatan dari Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak bisa menjawab secara hitam putih, iya tidak, secara dualistik. Namun kita harus masuk ke dalam sebuah refleksi dan perenungan diri. Merenungkan dan merefleksi tentang apa? Yaitu tentang apakah Tuhan Yesus mengizinkan kita umatnya untuk mengalami kesusahan dan hal-hal tidak nyaman lainnya. Jika ia mengizinkan, mengapa? Bapak Ibu yang terkasih, jawabannya adalah karena Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Tuhan Yesus adalah Bapa yang menginginkan iman anak-anaknya, yaitu kita, untuk terus bertumbuh dan berkembang secara terus-menerus, sehingga iman kita menjadi iman yang dewasa, tahan uji dan tahan banting. Jika iman kita
tumbuh dan berkembang secara dewasa, tentu ketika kita mengalami suatu hal yang susah di dalam hidup kita, kita bisa menyikapinya secara lebih bijaksana. Karena proses kehidupan yang kita alami masing-masing berbeda. Mungkin di saat ini ada sebagian dari kita yang berada di posisi hidup yang sangat nyaman, posisi hidup yang sudah tidak bingung besok mau makan apa, uangku tinggal berapa, atau istilahnya posisi hidup kita sedang berada di atas roda yang berputar. Sehingga kita senang, posisi hidup kita nyaman, kita bisa beribadah dengan kusyuk, dengan nyaman tanpa adanya beban pikiran lain. Namun di lain sisi mungkin sebagian dari kita berada di posisi hidup yang sangat-sangat tidak nyaman. Kita mungkin berada dalam kesusahan. Mungkin ada yang bingung besok makan apa, uangku tinggal segini cukup tidak ya sampai akhir bulan. Dan banyak pikiran-pikiran lain yang mungkin akhirnya kita datang ke gereja dengan berkecamuknya pikiran-pikiran itu di dalam otak kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebenarnya ketika kita menghadapi kesusahan hidup, ketidaknyamanan hidup, dan berbagai hal-hal yang mungkin kita rasa tidak enak, kita perlu tahu bahwa kita tidak sendiri. Kalau supporter Manchester United biasanya mengatakan, "You will never walk alone." Kamu tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai dan mendampingi kita. Pertanyaannya, Tuhan menyertai dan mendampingi melalui apa? Apakah berarti Tuhan turun ke dunia lalu menemani kita berjalan? Tidak, mboten nggih Bapak Ibu. Menyertai dan mendampingi bukan berarti Tuhan turun ke dunia lalu menemani kita berjalan. Lah kalau Tuhan turun ke dunia, kita sudah mencapai hari akhir namanya. Bagaimana cara Tuhan mendampingi dan menemani kita? Yaitu melalui orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk membantu kita menghadapi kesusahan hidup, supaya dalam proses kehidupan kita yang berjalan, kita mengalami yang namanya pemulihan. Jemaat yang terkasih, pada saat ini, pada waktu ini, kita dihadapkan dengan satu permasalahan secara umum. Selain meletusnya Gunung Semeru, yaitu masalah yang dari akhir Maret 2020 sampai saat ini belum selesai, yaitu pandemi virus corona. Bahkan saat ini mungkin beberapa dari kita digelayuti ancaman ketakutan akan munculnya gelombang 3 dan Omikron, salah satu varian virus corona terbaru yang sudah masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan itu, atau mungkin kebingungan dan ketakutan kita perlu mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan tetap hadir dan berada di hati kita. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Tuhan Yesus akan menenangkan hati kita, serta memulihkan diri kita maupun saudara-saudara kita yang ditimpa kemalangan. Pemulihan Tuhan Yesus di atas kita semua akan terjadi ketika kita meminta pemulihan, meminta pertolongan, dan meminta rangkulan Tuhan
untuk hidup kita. Meminta melalui apa? Meminta melalui doa. Doa yang kita lakukan dan kita tujukan kepada Tuhan. Dan kita ucapkan dengan kesungguhan hati. Karena percuma Bapak Ibu kita berdoa jika hanya di mulut saja, pakai kata-kata yang indah, namun hanya kita lakukan dengan setengah hati. Jangan takut merasa Tuhan jauh, karena seperti suatu judul lagu rohani bahwa Dia hanya sejauh doa. Tuhan tidak pernah jauh, Tuhan selalu dekat, sejauh doa. Asal doa itu kita lakukan dengan kesungguhan hati. Kesesakan hidup akan selalu ada. Bencana alam akan terus bergulir. Karena hal-hal tidak nyaman itu adalah sarana Tuhan untuk membuat iman kita semua menjadi iman yang dewasa. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, melalui masa penantian akan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, kita perlu mengetahui bahwa kedatangannya akan memulihkan kita. Kedatangannya juga akan memulihkan para korban bencana Gunung Semeru. Kedatangannya pun akan memulihkan saudara-saudara kita yang sakit. Dan kedatangannya membawa pemulihan serta mendamaikan hati setiap umat yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bahwa kelahiran-Mu adalah momen yang membawa sukacita, tapi juga membawa pemulihan kepada kami, kepada saudara kami. Tuhan, kami percaya pemulihan-Mu akan membuat hati kami merasa damai, sejahtera, dan tenang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengan posisi siap, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang diakhiri dengan amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
Dalam seminggu ke depan kita juga akan bersama-sama bahagia merayakan saudara-saudara kita yang akan berulang tahun kelahiran. Pada tanggal 19 Desember atau hari ini ada Ibu Sudartini. Lalu nanti besok tanggal 20 Desember ada Ibu Rukiati. Kemudian tepat di hari Ibu tanggal 22 Desember ada Saudara Christian Saryanton S. Dan di hari Natal ada Ibu Natali Rom Emery yang akan berulang tahun. Monggo nama-nama yang baru saja saya sebut dipersilahkan maju ke depan. Ibu Sudartini wonten? Oh. Mboten wonten. Nggih Bapak Ibu, enggak apa-apa, enggak ada. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat yang akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman kami pada hari ini, perenungan kami bisa kami gunakan untuk menjalani proses kehidupan kami ke depannya. Kami juga tak lupa mendoakan saudara-saudari kami yang mungkin saat ini belum bisa hadir, mungkin yang sakit, mungkin yang berpergian jauh atau memiliki pergumulan. Kiranya Engkau terus menyertai mereka sehingga nanti jika Engkau berkehendak kami bisa kembali bersama-sama untuk memuji nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu untuk upaya-upaya kami dan orang-orang sekitar kami dalam mencegah menyebarnya virus corona. Kami juga berdoa Tuhan untuk para korban bencana gunung meletus yaitu Gunung Semeru. Tak lupa kami juga berdoa untuk kesehatan dan topangan para relawan yang terjun langsung ke dalam posko bencana alam Gunung Semeru. Sehingga Engkau membantu pemulihan para korban, juga Engkau membantu menyertai para relawan di sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa, negara, dan pemerintahan kami. Dari mulai atas presiden yang memimpin satu Indonesia, hingga kepada mungkin Bapak RT di masing-masing RT kami. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga setiap hari pemerintahan mereka berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKJW Jemaat Mojo Agung, juga kepada para pelayan di dalamnya. Tak lupa kami juga berdoa untuk para pelayan di lingkup majelis daerah dan majelis agung. Kiranya kegiatan bahkan orang-orang yang berada di dalamnya, yang terlibat di dalam pelayanan, Kau berkati, sehingga apapun yang mereka lakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk keluarga jemaat yang berulang tahun selama seminggu ke depan, yaitu ada Ibu Sudartini, Ibu Natali Romi Emery, Ibu Rukiati, dan Saudara Christian Saryanton S. Kiranya dalam pertambahan usianya Engkau memberi mereka kebijaksanaan sehingga mereka bisa menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana. Engkau juga menambahkan berkat mereka sehingga mereka terus bersyukur akan tidak hanya pertambahan usia tetapi juga adanya penyertaan-Mu sampai di umur yang saat ini. Tuhan, kami juga
berdoa untuk para panitia Natal dan segala agenda Natal yang telah direncanakan. Kiranya apapun yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini Tuhan akan kami akhiri dengan bersama-sama kami memujikan Bapa kami. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia di dalam kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Namun sebelum kita masuk di dalam doa ucapan syukur, perlu kita landasi dengan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 23 yang demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk
Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, Tuhan yang maha besar akan kasih dan setianya, yang kami rasakan Tuhan akan segala berkat kasih-Mu atas kami semua di dalam kehidupan hari lepas hari, baik berkat secara jasmani maupun rohani. Berikanlah Tuhan pada kesempatan ini, di dalam kami mewujud nyatakan atas syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, kami telah bersama-sama mengumpulan persembahan, yang dimana persembahan ini kiranya Tuhan akan berkati, karena persembahan ini untuk menumpang dalam segala kegiatan program gereja untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah masyarakat. Bagi tangan-tangan yang menyampaikan berkat-berkat Tuhan, persembahan-persembahan Tuhan, ya Tuhan akan berkati hidupnya, kira kehidupan senantiasa dalam kasih dan setia Tuhan. Tuhan kami serahkan kepada pengelola persembahan, Tuhan berikan roh kebijakan supaya apa yang dikelolanya sesuai dan kehendak-Mu yang terjadi. Untuk itu nama-Mu selalu dipermuliakan. Demikian Tuhan doa kami Tuhan, hanya kami serahkan di hadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita undur diri dari peribadahan kita dengan damai dan sukacita di hati. Mari kita pulang dan melanjutkan aktivitas dengan memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus Sang Pemulih akan segera lahir untuk umat-Nya yang telah menantikan kedatangannya di tengah hiruk pikuk dunia yang fana ini. Firman telah menjadi daging dan terus menyertai kita. Mari kita bersama-sama memujikan Dia lahir untuk kami. Kita menerima berkat Tuhan yang demikian. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya